Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 34. Cerita dimulai. Pada bagian luar dungeon Paju, terlihat sebuah mobil telah terparkir tepat di halaman pintu masuk dungeon itu. Dan di dalam mobil itu, Jong In berkata, jika summon ini telah menghilang, maka party itu telah mengalami situasi yang berbahaya. Dengan menggunakan summon ini, maka kau akan bisa mengetahui segala situasi yang ada di dalam dungeon itu. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka telah berhasil menemukan sebuah solusi atas sebuah masalah tentang kerusakan semua gawai di dalam dungeon. Dan ini adalah sebuah ide yang sangat inovatif. Aku berharap kalau kita tidak terlibat di dalam penyerangan dungeon itu. Dan juga mari kita berharap kalau Lee Min Sung sama sekali tidak membuat kekacauan di dalam sana. Aku yakin kalau kau pastinya sangat khawatir kalau bajingan itu telah melakukannya. Terlihat Lim Taegu hanya bersikap santai. Ia berkata, apakah kau dengan sengaja mengatakan itu hanya untuk memprovokasiku? Saat mendengar Jong In yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak berniat melakukan itu, dengan kesalnya Lim Taegu berkata, apakah kau masih marah karena Pak Dojin telah bergabung bersama kami? Menanggapi ocehan Lim Taegu, Jong In berkata, dasar sialan, untuk apa aku merasa marah hanya karena sesuatu yang seperti itu? Asal kau tahu kalau kami telah memiliki banyak hunter yang jauh lebih berbakat daripada bocah itu. Mendengar perkataannya, Lim Taegu hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu ia berkata, jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau Lee Min Sung adalah pelaku utama di balik pengedaran obat-obatan yang sangat terlarang itu. Jadi sebagai seorang ketua, aku merasa sangat bersalah karena aku telah membiarkan hal ini bisa terjadi. Jika sesuatu telah terjadi, maka aku berharap kalau kau menepati janjimu itu untuk tidak ikut campur di dalam menyelesaikan situasi ini. Dengan santainya, Jong In berkata, aku sangat senang jika kau melakukannya sendiri karena aku lebih memilih untuk tidak menyakiti orang lain. Cerita berpindah. Terlihat bos dungeon telah mengamuk di dalam dungeon itu setelah para hunter telah memasuki ruangannya. Di saat itu, para hunter telah berusaha dengan sangat keras untuk bertahan dan juga melakukan serangan balik kepada monster itu. Terlihat dengan sangat jelas kalau mereka telah bertarung secara bersamaan untuk memblokir setiap serangan yang dilancarkan oleh monster itu. Kemudian Miho pun melemparkan pandangannya ke arah belakang untuk mengamati segala situasi yang ada di sekitarnya. Di saat itu yang ia lihat kalau Dojin hanya bersantai sembari memperhatikan pertarungan mereka. Melihat itu, Miho bergumam, jika dia bertindak dan juga mengikuti penyerangan ini, maka kita akan bisa mengalahkan monster ini dengan mudah. Namun yang ia lakukan hanyalah memperhatikan pergerakan kami. Akan tetapi entah kenapa tiba-tiba saja situasinya telah berubah seperti ini. Ketika kami memasuki ruangan ini, Lee Min Sung telah bergerak jauh lebih aktif daripada yang sebelumnya. Pada sisi yang lain, Dojin bergumam, hal ini telah membuktikan kalau Stardust sama sekali tidak berguna kepada seorang hunter yang levelnya pada rank B ke atas. Akan tetapi bila dibandingkan dengan fragment, maka hal itu akan bisa membantu para hunter untuk awaken ke level hunter rank A. Benar saja, di saat itu Lee Min Sung telah bergerak dengan sangat cepat sembari mengayunkan bilah pedangnya untuk mengalahkan monster itu sehingga membuat monster itu langsung meraung kesakitan. Terlihat Miho sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Min Sung telah menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Namun meskipun monster itu telah terluka dengan cukup parah, akan tetapi hal itu sama sekali tidak cukup untuk bisa mengalahkannya. Seketika itu juga monster itu langsung memberikan sebuah pukulan yang begitu telak kepada Min Sung sehingga membuatnya langsung terdorong ke belakang. Melihat itu, Dojin bergumam, meskipun Lee Min Sung telah diperkuat dengan menggunakan fragment, akan tetapi dia sama sekali tidak bisa menyamai kekuatan yang dimiliki oleh hunter rank S. Kemudian Dojin pun menyatukan ujung-ujung kelima jarinya, dan di saat yang bersamaan kelima jarinya telah memancarkan sebuah cahaya yang begitu terang.
Dikisahkan bahwa kepingan entitas Steel telah memiliki 5 kemampuan unik. Lalu salah satu kemampuan unik itu adalah sesuatu yang disebut sebagai berkah peningkatan, yaitu sebuah kemampuan untuk meningkatkan sifat-sifat unik dari segala sesuatu yang ia miliki. Entah itu kekuatan Mistbrand yang terkandung di dalam Stardust, dan juga sifat-sifat unik yang dimiliki oleh setiap senjata. Entah itu benda hidup ataupun benda mati, akan tetapi tetap saja ia mampu untuk memperkuat sifat-sifat unik dari segala sesuatu yang ia miliki. Di saat itu, Dojin telah memperkuat magic power yang dimiliki oleh Lee Min-sung. Lalu ia juga telah memperkuat kemampuan dari senjata yang digunakan oleh Lee Min-sung untuk melawan monster itu. Sambil tersenyum, Dojin bergumam, "Lee Min-sung, tunjukkan kepadaku apakah kau bisa untuk menggapainya setelah mendapatkan berkah ini." Yaitu untuk mencapai sebuah kekuatan yang setara dengan seorang hunter rank S yang selama ini telah kau dambakan. Terlihat dengan sangat jelas kalau kekuatan yang dimiliki oleh Lee Min-sung telah bergejolak dengan sangat hebat. Di saat itu, sebuah tanda telah muncul di matanya yang menandakan kalau dia telah menerima kekuatan itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Lee Min-sung langsung menghunuskan bilah pedangnya kepada monster itu sehingga kekuatan yang sangat luar biasa telah menembus dan juga membunuh monster itu. Bahkan saking kuatnya sebuah serangan yang ditunjukkan oleh Lee Min-sung sampai-sampai kekuatan itu telah menghancurkan permukaan dungeon itu. Pada sisi yang lain, terlihat Lim Tae-gu dan juga Jong In sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau ada sebuah serangan yang begitu kuat telah menembus dungeon itu. Di saat itu, mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya yang telah melakukan serangan itu. Tidak terkecuali dengan Miho, ia sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua matanya. Ia tidak menduga kalau Lee Min-sung mampu melancarkan sebuah serangan yang sedahsyat itu. Setelah mengalahkan bos dungeon, terlihat Lee Min-sung hanya berdiam diri karena dia masih terpengaruh oleh kekuatan yang diberikan oleh Dojin. Lalu ia pun langsung berpaling meninggalkan monster itu yang telah mati. Melihat itu, Dojin bergumam, "Yang aku rasakan sangatlah lelah setelah memberikan penguatan pada kekuatan Hunter Rank A. Namun yang ia dapatkan hanyalah mencapai kekuatan Hunter Rank S dalam waktu yang begitu singkat. Dan setelah itu kekuatannya akan lenyap. Lee Min-sung, sangat disayangkan, sepertinya kau bukanlah sebuah wadah yang pantas untuk menyimpan sebuah kekuatan untuk Rank S." Namun tiba-tiba saja Dojin langsung terdiam, matanya terbelalak ketika merasakan sesuatu telah menembus jantungnya. Pada sisi yang lain, terlihat Miho dan juga yang lainnya telah memperhatikan lubang besar yang diciptakan oleh serangan Min-sung. Lalu Miho bergumam, "Yang aku rasakan kalau ini bukanlah sebuah serangan yang bisa dilakukan oleh seorang hunter rank A. Apakah mungkin kalau ada obat-obatan jenis lain yang mampu meningkatkan kekuatan seorang hunter level atas? Karena yang aku tahu kalau Stardust sama sekali tidak berguna kepada kami." Akan tetapi Miho sangatlah terkejut ketika melihat Min-sung yang telah menusukkan bilah pedangnya kepada jantung Dojin. Sambil menahan rasa sakitnya, Dojin berkata, "Dasar brengsek, apa yang telah kau lakukan sampai-sampai kau sangat berani melakukan ini kepadaku?" Terlihat Min-sung hanya tertawa. Ia berkata, "Bukankah sudah aku katakan sebelumnya kalau orang sepertimu sama sekali tidak akan pernah bisa mengendalikanku? Namun aku sangat berterima kasih kepadamu karena kau telah memberikanku sebuah kekuatan yang sehebat ini. Jadi aku akan menggunakan kekuatan ini dengan sebaik mungkin." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan melemparkan tubuh Dojin ke atas lantai. Melihat perlakuan Min-sung kepada Dojin sambil berteriak, Miho berkata, "Dasar bajingan, bagaimana bisa kau menyerang seorang hunter yang lainnya? Apakah kau telah dipengaruhi oleh obat-obatan sehingga kau telah bertindak sampai segila ini?" Min-sung bergumam, "Dasar sialan, pada akhirnya inilah yang terjadi kepadaku. Namun entah kenapa aku terus saja mendengar suara-suara itu bergema di kepalaku yang memberikan sebuah perintah kalau aku harus tunduk kepadanya. Akan tetapi aku harus pergi meninggalkan tempat ini sekarang juga karena ada 2 orang hunter rank S yang ditugaskan oleh asosiasi untuk mengawasi penyerangan kami." Di saat itu, Miho memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap memulai pertarungan dan menangkap Lee Min-sung. Terlihat Lee Min-sung semakin kesal ketika melihat Miho bersama yang lainnya telah bersiap untuk menahannya. Kemudian sambil berteriak dengan sangat keras, ia berkata, "Jika kalian tidak ingin mati di tanganku, maka enyahlah dari hadapanku sekarang juga."
Setelah mengatakan itu, Lee Min Sung langsung bergerak dengan sangat cepat untuk melewati mereka semua. Bahkan saking cepatnya pergerakan Lee Min Sung sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk menahannya. Lalu ia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk pergi meninggalkan dungeon itu melalui sebuah lubang yang telah ia ciptakan dengan kekuatannya. Sambil menahan rasa sakitnya setelah terkena serangan kilat yang dilancarkan oleh Lee Min Sung, Miho berpikir, aku yakin kalau bajingan itu telah menggunakan sebuah obat sehingga ia mampu melewati kami dengan begitu mudah. Kemudian ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk mengirimkan sebuah sinyal kepada Hunter Rank S yang berjaga di luar dungeon. Namun tiba-tiba saja terlihat Dojin telah berusaha untuk berdiri meskipun dengan jantung yang telah terluka parah. Sambil tertawa, Dojin berkata, ternyata seseorang yang memiliki sebuah tekad yang begitu kuat mampu menolak kekuatan yang dipancarkan oleh Miss Brand terlepas dari seberapa besar kekuatan mana yang mereka miliki. Dan ini adalah sebuah data yang sangat berharga. Pada sisi yang lain, Miho sangatlah terkejut setelah melihat tubuh Dojin yang terluka dengan sangat parah. Ia berkata, bagaimana mungkin kau masih bisa berdiri sedangkan jantungmu telah ditusuk oleh bajingan itu? Namun Dojin sama sekali tidak menghiraukannya karena di saat itu ia begitu puas setelah mendapatkan sebuah data yang sama sekali tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Pada sisi yang lain, terlihat Lee Min Sung telah berlari dengan sangat cepat. Ia berkata, aku telah mendapatkan sebuah kekuatan yang setara dengan seorang Hunter Rank S. Namun saat ini aku telah diburu oleh mereka. Dasar sialan, entah kenapa dunia ini sama sekali tidak adil kepadaku. Mulai dari alien itu, asosiasi para hunter dan juga Will Reaper, aku sama sekali tidak bisa bergantung kepada mereka. Jadi untuk saat ini aku harus bersembunyi di luar kota untuk menghilangkan kehadiranku. Akan tetapi Lee Min Sung langsung menghentikan pelariannya ketika sebuah belati telah tertancap tepat di hadapannya. Melihat serangan itu, ia pun langsung mencari tahu siapa sebenarnya seseorang yang telah menahan pergerakannya. Kemudian di balik kegelapan hutan itu terdengar Suho yang berkata, awalnya aku begitu penasaran setelah terjadinya sebuah ledakan yang sangat tiba-tiba seperti itu. Namun aku sama sekali tidak menduga kalau aku telah menemukanmu di tempat yang seperti ini. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Suho kembali berkata, Lee Min Sung, dengarkan aku baik-baik. Sebaiknya kau mengatakan kepadaku sekarang juga segalanya yang kau tahu mengenai Stardust dan juga sang utusan Itarim. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.